strategi, metode, model, teknik maupun pendekatan dalam suatu pembelajaran. Nah, mode pembelajaran itu merupakan suatu ciri khas yang disajikan guru di dalam kelas, di mana dalam mode pembelajaran ini itu berisi strategi yang dimana untuk menunjang suatu kompetensi dari suatu peserta didik itu guru memberikan penyajian baik itu merupakan dari pendekatan, metode maupun teknik dari suatu pembelajaran yang ditampilkan dalam kelas. Untuk pendekatan itu sendiri merupakan suatu konsep dasar yang disajikan di dalam kelas. Nah, di mana dalam pendekatan ini berisi tentang teori-teori yang kemudian diterapkan dalam suatu pembelajaran. Selain dari pendekatan, juga dibutuhkan suatu metode untuk menunjang suatu pembelajaran, di mana metode pembelajaran ini merupakan prosedur atau langkah yang digunakan guru untuk mencapai tujuan dari suatu pembelajaran, di mana metode ini yang kemudian diterapkan itu berlangsung selama pembelajaran. Begitupun dengan teknik dari suatu pembelajaran, di mana teknik ini merupakan suatu cara yang diterapkan langsung dalam proses pembelajaran itu dan melibatkan siswa itu secara langsung. Jadi pendekatan itu lebih menekankan kepada strategi perencanaan, sedangkan untuk metodenya itu lebih menekankan kepada teknik pelaksanaannya dan di dalam kelas. Nah, adapun pendekatan yang dapat dilakukan di dalam kelas yaitu dengan pendekatan pembelajaran, pendekatan konsep, pendekatan lingkungan, pendekatan inquiry, pendekatan penemuan, pendekatan proses, pendekatan interaktif, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan sains, teknologi dan masyarakat, dan pendekatan terpadu. Untuk pendekatan tujuan pembelajaran ini, di mana guru harus menyusun suatu metode pembelajaran yang dimana di akhir pembelajaran nanti tujuan-tujuan dari suatu pembelajaran itu dapat tercapai. Misalnya dalam matematika itu diberikan materi tentang bangun ruang, maka selama proses pembelajaran itu guru harus menjelaskan atau memberikan metode-metode pembelajaran di suatu kelas itu, sehingga di akhir pembelajaran itu siswa dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dengan bangun ruang. Nah, adapun metode yang dapat diterapkan oleh guru yaitu memberikan contoh-contoh pengenalan bangun ruang, yaitu baik dengan berupa aplikatif, yaitu membuat bangunan ruang itu secara langsung dengan menggunakan misalnya kertas karton. Nah, selanjutnya adalah pendekatan konsep, di mana pendekatan konsep ini lebih menekankan kepada bagaimana siswa dapat memahami konsep maupun sub-sub dari konsep yang telah diberikan dalam suatu pembelajaran, sehingga siswa itu tidak hanya terpaku kepada cara atau rumus, tapi bagaimana konsep dari suatu rumus misalnya dalam matematika itu terbentuk. Selanjutnya adalah pendekatan lingkungan. Sesuai dengan namanya, tentu saja pendekatan lingkungan ini menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar siswa, sehingga siswa dapat memahami hubungan pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pendekatan inquiry. Jadi pendekatan inquiry ini adalah suatu pendekatan yang dimana mengajarkan kepada peserta didik untuk memahami pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya adalah pendekatan penemuan. Nah, pendekatan penemuan ini dimana mengajarkan siswa itu dapat mengetahui fakta-fakta maupun konsep itu secara langsung, di mana
dari bimbingan yang diberikan, siswa itu mampu menjalankannya secara sendiri. Misalnya mengenai bilangan prima. Nah, bilangan prima ini merupakan bilangan yang tak terhingga jumlahnya. Nah, di sini siswa dapat melakukan suatu penemuan untuk misalnya menentukan bilangan prima terbesar yang saat ini telah diketahui. Adalah pendekatan proses, di mana pendekatan proses ini menitikberatkan kepada siswa agar mampu terlibat langsung dalam pembelajaran itu. Berikutnya adalah pendekatan interaktif. Nah, pendekatan interaktif ini merupakan pendekatan yang berupa pertanyaan kepada peserta didik. Jadi melibatkan langsung peserta didik untuk dapat aktif mengetahui apa-apa saja yang tidak atau belum diketahui oleh peserta didik. Selanjutnya adalah pendekatan pemecahan masalah. Dari pendekatan pemecahan masalah ini, dari pembelajaran yang telah disajikan, kemudian siswa mampu menyimpulkan hal-hal yang menjadi poin penting dari pembelajaran itu, sehingga dari hal tersebut siswa mampu menarik kesimpulan mengenai suatu problem yang kemudian terjadi di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah pendekatan sains dan teknologi dan masyarakat, atau dapat disingkat dengan STM, di mana dengan metode pendekatan ini tentu saja itu melibatkan tentang sains atau ilmu pengetahuan alam beserta dengan teknologi atau kecanggihan dari suatu cara atau teknik yang kemudian memudahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia, di mana tentunya ini memerlukan suatu kreativitas untuk membangun cara pemecahan masalah dari suatu peserta didik, di mana dalam pemecahan masalah ini tentu menggunakan langkah-langkah ilmiah. Dan yang terakhir adalah pendekatan terpadu. Jadi pendekatan terpadu ini melibatkan beberapa pendekatan yang kemudian dijadikan menjadi satu. Nah, di mana tentunya dalam penerapannya ini dapat dilihat beberapa pendekatan yang telah berkembang saat ini di Indonesia, seperti pendekatan keterhubungan, pendekatan jaring laba-laba, dan pendekatan keterpaduan. Di mana dalam pendekatan terpadu ini menitikberatkan kepada siswa agar mampu lebih memiliki wawasan yang lebih bermakna untuk memahami suatu permasalahan. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran itu yang dapat diterapkan di dalam kelas seperti adalah metode ceramah. Jadi metode ceramah ini merupakan metode di mana menyampaikan bahan pembelajaran itu secara lisan, dan di mana guru itu sebagai fasilitator dalam suatu keilmuan. Jadi guru merupakan sumber pengetahuan untuk peserta didik. Metode ini banyak dipilih oleh para pengajar karena metode ini mudah untuk diterapkan. Nah, selain mudah, guru dapat lebih mampu menghandle situasi kelas, baik itu dengan menggunakan cara otoriter ataupun dengan paksaan. Karena di mana dalam pelaksanaannya guru di sini sebagai seseorang yang dianggap paling benar, sehingga siswa yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru, maka guru bertugas untuk memperbaikinya. Karena metode ini penyampaiannya secara lisan, maka di sini melibatkan psikologi siswa untuk dapat menangkap apa yang kemudian disampaikan oleh guru. Maka dari itu, guru ataupun pengajar itu perlu metode atau teknik dalam penyampaiannya, sehingga apa yang disampaikan itu dapat sampai kepada peserta didik. Nah, kemudian ada metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini
cukup efektif karena di sini melibatkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan apa yang kemudian dibahas selama pembelajaran itu. Dengan mengajukan pertanyaan, pembelajaran itu menjadi lebih terarah dan siswa akan lebih tertarik untuk membayangkan apa yang sebenarnya telah menjadi pokok permasalahan dalam pembelajaran ini. Selain itu, dalam pembelajaran ini, guru bukan hanya sebagai sumber dalam proses pembelajaran itu, tapi siswa dapat melakukan penelusuran terhadap apa yang menjadi pokok permasalahan dalam pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah metode diskusi. Nah, metode diskusi ini merupakan suatu cara pembelajaran di dalam kelas dengan memunculkan suatu pokok permasalahan. Jadi, dalam pembelajaran misalnya disajikan suatu permasalahan, lalu permasalahan itu didiskusikan untuk kemudian diberikan kesempatan kepada beberapa siswa memaparkan pendapatnya tentang permasalahan ini untuk memberikan solusi atau tanggapannya mengenai permasalahan tersebut. Nah, tentu selain untuk melatih para siswa untuk memaparkan pendapatnya, juga melatih agar siswa itu dapat saling menghargai terhadap perbedaan pendapat, utamanya ketika temannya itu memaparkan suatu pendapat. Selanjutnya adalah metode belajar kooperatif. Jadi metode belajar kooperatif ini merupakan suatu pembelajaran yang dibuat secara berkelompok. Jadi dalam pembelajaran misalnya siswa dibagi menjadi 4-6 kelompok, lalu setiap kelompok itu menyajikan suatu permasalahan yang berbeda di masing-masing kelompoknya ataupun bisa sama di tiap-tiap kelompoknya, dan setiap dari kelompok ini kemudian memberikan gagasan atau wawasan yang berbeda dan kemudian memaparkannya nanti di dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah metode demonstrasi. Jadi metode demonstrasi ini merupakan suatu metode dalam menggambarkan suatu pembelajaran yang disajikan. Dari beberapa alat demonstrasi yang dapat digunakan itu misalnya adalah papan tulis, atau misalnya yang marak akhir-akhir ini digunakan seperti LCD. Tujuan dari adanya alat demonstrasi ini agar siswa dapat membayangkan objek itu secara nyata. Selanjutnya adalah metode penugasan. Metode ini berarti guru memberikan tugas tertentu agar siswa itu dapat melakukan kegiatan belajar. Tentunya dalam kegiatan ini siswa dituntut untuk lebih mandiri dalam memahami suatu pembelajarannya dan lebih merangsang siswa untuk belajar lebih banyak. Dalam penerapan metode ini sulit diawasi karena ini berada di luar pantauan seorang guru. Kemudian ada metode eksperimen. Metode eksperimen ini merupakan suatu metode pembelajaran yang menyajikan pelajaran itu dengan menggunakan percobaan langsung. Tujuan diadakan percobaan ini agar siswa menjadi lebih yakin terhadap suatu ilmu pengetahuan itu dan lebih luas pemahamannya tentang apa yang kemudian telah diajarkan. Nah, itulah beberapa metode dan tentunya masih banyak sekali metode yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Itulah tadi perbedaan antara pendekatan maupun metode